Selamat datang di video pembelajaran jaringan komputer. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar terkait bab physical layer. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan macam-macam media transmisi. Yang kedua, menjelaskan tipe-tipe konektor. Physical layer. Apa itu physical layer? Physical layer adalah layer yang mempunyai tugas dalam menentukan arah dan format aliran data, membuat dan menginterpretasikan sinyal elektrik menjadi model data untuk mentransmisikan deretan bit melalui saluran fisik. Media fisik physical layer. Media fisik pada physical layer terbagi menjadi beberapa, yaitu kabel yang terdiri dari UTP, koaksial, dan fiber optik, NIC card, hub, switch, dan repeater. Kabel UTP. Kabel UTP merupakan jenis terbanyak yang dipergunakan untuk jaringan LAN. Panjang maksimalnya mencapai 100 meter dengan kecepatan transfer berkisar 10 sampai 100 megabit per second. Kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan kabel yang mempunyai konstruksi sama dengan kabel yang digunakan pada antena televisi. Kabel ini mempunyai jangkauan melebihi 500 meter dan mendukung kecepatan transfer yakni 10 hingga 100 megabit per second. Fiber optik. Kabel fiber optik merupakan kabel dengan transfer data berkecepatan tinggi. Kabel ini mempunyai keunggulan dibanding dua jenis kabel sebelumnya, yakni selain lebih cepat dalam melakukan transfer data, juga lebih tahan terhadap noise, dan mampu menjangkau jarak lebih dari 3 km. Berikutnya, Network Interface Card atau NIC. NIC atau yang biasa disebut kartu LAN bertugas meneruskan frekuensi biner dari komputer sumber melalui kabel dan menerima data dari perangkat lain. Perangkat ini mempunyai alamat khusus yang disebut sebagai MAC address yang berupa kode heksa 48 bit. Hub. Hub digunakan pada jaringan yang mengimplementasikan topologi bintang. Ketika data diterima hub, ia akan mengirimkan data tersebut ke seluruh perangkat yang terhubung dengannya. Dengan menggunakan perangkat ini, beberapa komputer, baik yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima, dapat saling berbagi atau bertukar data satu sama lain. Switch. Konsepnya mirip dengan hub. Switch bekerja dengan mengirimkan data yang diterimanya hanya pada perangkat tujuan, sehingga pengiriman data menjadi lebih cepat. Repeater. Perangkat keras ini berfungsi untuk menambah jangkauan transmisi data tanpa melakukan penambahan server baru. Cara kerja repeater yakni menerima sinyal dan akan memancarkan kembali sinyal tersebut. Berikutnya merupakan beberapa tipe konektor yang digunakan pada physical layer, yakni konektor RJ45, konektor PNC, dan konektor fiber.
Yang pertama, konektor RJ45. Konektor RJ45 merupakan konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel UTP ke komputer melalui port RJ dalam NIC. Konektor RJ merupakan konektor yang umum digunakan sebagai implementasi jaringan komputer untuk menghubungkan kabel UTP melalui port RJ dalam NIC, switch, dan hub. Terdapat beberapa jenis konektor RJ, seperti RJ11, RJ14, dan RJ45. Yang kedua, konektor BNC. BNC adalah singkatan dari Bayonet Nail Coleman. Konektor BNC sering digunakan untuk kabel koaksial di radio, televisi, atau komputer dengan topologi tertentu. Terdapat beberapa tipe konektor BNC, yakni BNC RG59, BNC to BNC, dan BNC to RCA. Yang ketiga, konektor fiber. Fiber konektor merupakan sebuah konektor single mode yang dapat menghubungkan kabel fiber optik dengan transmitter atau receiver dalam akurasi yang tinggi. Jenis konektor ini menggunakan sistem drat ulir sehingga akurasi yang terjadi tidak mudah berubah. Selain dengan media kabel, pada physical layer juga menggunakan transmisi tanpa kabel atau media nirkabel. Adapun jenis transmisi tanpa kabel yaitu gelombang mikro, satelit, gelombang radio, dan inframerah. Yang pertama, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan bentuk radio menggunakan frekuensi tinggi dalam satuan gigahertz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada topologi jaringan MAN dan penyedia layanan internet atau ISP. Yang kedua, satelit. Satelit merupakan media transmisi yang berfungsi menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi yang lain yang mengorbit di ketinggian 36.000 km di atas bumi. Yang ketiga, gelombang radio. Gelombang radio adalah media transmisi yang dapat digunakan untuk mengirimkan suara ataupun data dengan rentang frekuensi yang digunakan antara 3 kHz sampai 300 GHz. Dan yang terakhir, inframerah. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbit per second. Namun, gelombang ini tidak dapat menembus bangunan atau halangan. Dalam penggunaannya, untuk pengendalian jarak jauh seperti remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Demikian video pembelajaran pertemuan ketiga. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.